Panjat Tebing tumbuh berkembang secara luar biasa. Karena itu izinkan kami atas nama pemerintah, DKI, masyarakat Jakarta menyampaikan terima kasih. Ada warganya yang membawa bangga bagi kita semua yang telah berhasil memimpin sebuah organisasi yang menumbuhkan atlet-atlet itu. Harapannya semoga Pak Anies Baswedan memenangkan presiden di tahun 2024. Kita berharap banget Pak Anies the best pokoknya ya. Yes, semoga selalu membuat BIMTEK seperti ini agar kita lebih semangat, lebih energik, lebih membangun untuk memajukan Indonesia agar Pak Anies Baswedan dapat menjadi presiden di tahun 2024. Yes, yang bisa memakmurkan rakyatnya, yang bisa membuat Indonesia lebih maju lagi di mata dunia. Yes, yang penting rakyatnya makmur ya. Ngantuk-ngantuk ya, kenapa? Karena apa? Harapan saya itu dia harus menjadi presiden Republik Indonesia 2024 karena dialah satu-satunya orang yang calon pemimpin yang amanah, jujur, dan smart. Dia sangat pintar dan bisa membangun Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur yang sekarang itu fase kelima. Seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan adil dan makmur. Maju terus, semangat terus, jangan mundur apapun yang terjadi. Kita harus berjuang untuk mewujudkan Anies menjadi presiden 2024. Anies harus menang. Anies harus menjadi presiden 2024 agar Indonesia maju, berkembang, dan dikenal di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Ini ada warga dari Jaringan Rakyat Miskin Kota ya? Aduh Ibu, saya senang sekali lihat Ibu-ibu ada di sini. Kenapa? Karena biasanya yang dianggap paling gampang dibeli itu yang pakai embel-embel rakyat miskin. Bakal menang, Gus Coy yakin semua warga NU solid dukung Anies kalau gandeng Yeni Wahid. Bakal calon presiden Anies Baswedan sejauh ini memiliki kelemahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang masing-masing merupakan basis PDIP dan NU. Untuk menutupi kelemahan tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Coiri, mengusulkan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggandeng tokoh NU. Meskipun soal wapres sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies, tapi kita ini boleh mengajukan nama-nama yang sekiranya bisa untuk mendongkrak suara. Maka saya mengusulkan kader-kader NU ini untuk mengisi kelemahan Mas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Katanya dalam podcast di kanal YouTube Zulfan Lindan, Unpacking Indonesia, dikutip KBA News Sabtu 4 Maret 2023. Tokoh NU yang ditawarkannya adalah Direktur The Wahid Institute Yeni Wahid, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan mantan Wagub Jatim yang saat ini menjabat Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf. Sebetulnya ini memenuhi syarat semua, ungkap tokoh NU yang akrab disapa Gus Coy ini. Dengan mengusung tokoh NU, dia menilai persaingan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan ketat. Bahkan dia yakin pasangan Anies bersama tokoh NU akan menang. Karena meski Ganjar unggul terutama di Jawa Tengah, tapi juga lemah di daerah lain. Apabila kita bisa mendorong itu, tokoh NU dalam analisis kita, memang itu sudah ada di tangan, katanya. Anak muda ada di mana-mana, populasinya itu menyebar di mana-mana. Ada yang berpikir anak muda ini memang simpati sama AHY, ungkap mantan anggota Komisi 1 DPR ini. Makanya dia mengusulkan Anies bergandeng dengan tokoh NU mengingat ikatan kultural dan solidaritas sesama Nahdliyin sangat kuat dan mendalam. Sehingga ketika ada calonnya di situ, ada figur yang mempresentasikan kultur mereka. Itu ada solidaritas yang tinggi yang mendorong harus datang ke TPS, imbuhnya. Diakuinya, memang popularitas dan elektabilitas putri kedua almarhum mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid Gus Dur dari 4 perempuan bersaudara itu bermuncul di berbagai survei. Tapi dia yakin masih cukup waktu untuk mendongkrak tingkat keterpilihannya.
Memang waktunya cukup enggak dari tidak ada elektabilitas hari ini. Kemudian kita calonkan cukup enggak waktunya untuk sosialisasi. Saya kira nggak ada masalah. Yani punya kekuatan yang dahsyat kalau di manajemen sedemikian rupa. Disosialisasi demikian, Gus Coy. Ibu-ibu enggak kan? Enggak, jelas. Kalau urusan politik uang, saya rasa hampir semua orang di Indonesia ini udah tahu bahwa ini udah jadi budaya. Gak cuman waktu pemilu, tetapi juga untuk urusan apa aja, ngurus KTP, ngurus SIM dan segala macam itu semuanya pakai uang. Nah, yang paling parah adalah politik uang. Berpolitik pakai uang. Ya kan? Mau mencari anggota parpol supaya pada daftar, dikasih minyak goreng 1 liter. Supaya mau datang ke acaranya calon wakil rakyat, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, dibayar pakai beras, dibayar pakai 50.000. Dan kita sudah tahu bahwa ini sebetulnya sumber masalah yang sangat besar. Saya nerima uang 10.000, 20.000 mungkin nggak berasa. Nggak apa-apa, terima aja. Tapi kalau kemudian saya memilih orang yang memberi saya uang itu, kita tahu orang itu nanti akan duduk di DPRD, duduk di DPR, duduk di pemerintahan, dan mereka yang mengambil keputusan atas hidup kita. Yang menentukan berapa rupiah yang nanti akan bisa diberikan untuk budget pendidikan, itu mereka. Yang bisa menentukan sebuah bencana seperti lumpur di Sidoarjo itu ditanggung oleh uang rakyat atau ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, itu mereka. Yang menentukan apakah sebuah acara seperti SEA Games itu butuh uang sekian, uang rakyat, itu mereka. Dan dijual belikan. Kita sudah tahu bahwa politik uang, bahwa memilih orang-orang yang menggunakan uang itu berdampak panjang ke depan. Kita sudah tahu bahwa orang-orang yang mau menyebarkan uang untuk mendapatkan dukungan berarti adalah orang-orang yang nggak berintegritas. Kalau orang itu sudah tidak berintegritas sejak awal, bagaimana kita mengharapkan mereka nanti mau memikirkan rakyat? Mereka adalah orang-orang yang nanti akan memikirkan gimana caranya uang saya balik. Kemarin kan bagi-bagi, Ibu dari mana, Bu? Muara Baru. Muara Baru ya. Kemarin kan saya bagi-bagi uang di Muara Baru. Habisnya 100